Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Elsa Ari Astuti akan memaparkan terkait elaborasi pemahaman pada mata kuliah perencanaan dan perancangan kurikulum. Nah, pada kegiatan elaborasi pemahaman di sini diminta untuk merancang pembelajaran menggunakan UBD atau Understanding by Design. Nah, di sini kami akan membandingkan eh, dari rancangan pembelajaran yang sudah disusun dengan teori atau yang kami peroleh dari jurnal, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini yang pertama ada modul ajar yang dirancang oleh teman kami, kelompok teman kami maksud saya, yaitu di kelompok 3 yang PPL dan digunakan di PPL SMA PL Don Bosco Semarang, yang mana Pak menggunakan materi kimia kelas 11 yaitu asam basa. Nah, pada modul ajar yang sudah dirancang, di sini memuat informasi umum, yaitu berupa identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Nah, di sini identitasnya terdiri dari penyusun, tahun, institusi, dan juga digunakan di kelas 11 jenjangnya SMA dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, sebelum siswa memasuki materi atau mempelajari materi asam basa ini, siswa itu sudah harus tahu mengenai konsep awal atau kompetensi awal yaitu tentang teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu Scientific TPK-ACK Learning dengan model pembelajaran Discovery Learning, metodenya diskusi, tanya jawab, simulasi, dan juga praktek. Nah, di sini pada komponen yang kedua yaitu komponen inti, yang mana komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Nah, pada tujuan pembelajaran di sini melalui penerapan model discovery learning berbantuan LKPD multi representasi dengan pendekatan TPKCA, peserta didik mampu peserta didik dengan kemampuan literasi menggali informasi dari berbagai sumber belajar dengan teori asam basa, indikator penentuan uji larutan asam basa, kekuatan asam basa berdasarkan Ka dan Kb, penentuan pH larutan asam basa berdasarkan dari berbagai konsentrasi larutan, serta membuat proyek dengan kerjasama bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, maka disusunlah kegiatan pembelajaran menggunakan sintak discovery learning, yaitu terdiri dari pendahuluan, kemudian pada bagian inti terdapat fase stimulasi atau pemberian rangsang, identifikasi masalah atau problem statement, kemudian pengumpulan data atau data collection, dan juga pengolahan data atau data processing, kemudian pembuktian atau verification, dan penarikan kesimpulan atau generalization. Kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, ini merupakan asesmen yang dirancang pada modul ajar kali ini. Ya, nah dari jurnal yang kami peroleh di sini yaitu jurnal oleh Siti Pertiwi, Deborah Natalia Sujito, dan Ferdi Samuel Rondu Nuwu. Nah, di sini pada jurnal ini mengemukakan tentang pendekatan UBD. Nah, di sini dijelaskan bahwa pendekatan UBD Nah, ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi, kegiatan pembelajaran dan sebagainya yang dirancang pada proses pembelajaran itu menekankan pada tujuan pembelajaran. Sehingga modul ajar yang tadi dibuat oleh kelompok lain itu sudah sesuai dengan teori dari jurnal yang telah ditemukan.
Kemudian ini merupakan modul ajar atau rancangan pembelajaran yang kami susun dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, di sini memuat informasi umum, komponen informasi umum, terdapat identitas ya, di sini ada nama penulis, salah satu dari kelompok kami, kemudian tahun pelajaran, nama sekolah, alokasi waktu, materi pelajarannya, dan juga materi pokoknya di sini mengambil materi hakikat ilmu kimia, yaitu materi kimia kelas 10 di semester 1. Kemudian juga terdapat kompetensi awal, jadi sebelum mempelajari materi hakikat ilmu kimia, peserta didik ini diharapkan sudah mengenal beberapa bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terdapat profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, terakhir peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan, metode, serta pendekatan. Nah, pada komponen inti di sini dijelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu pada fase untuk CP-nya sendiri, pada fase E, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia, dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengetahui pembelajaran mengikuti pembelajaran guided discovery learning berpendekatan TPAJK, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan konsep kimia serta menganalisis suatu kasus yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Di sini juga tujuan pembelajaran di breakdown lebih jelasnya pada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ada 1 sampai dengan 6. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, di sini juga ada asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, dan persiapan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut disusunlah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sintaks discovery learning, guided discovery learning gitu, sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Di sini pada kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian kegiatan inti yang mana kegiatan ini inti memuat fase stimulus atau pemberian rangsang, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dan pengolahan data, pembuktian atau verifikasi, serta penarikan kesimpulan. Dan pada bagian terakhir yaitu penutup. Nah, pada pertemuan kedua, tadi untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan kedua di sini juga menggunakan sintaks yang sama. Seperti itu. Ya, nah dari modul ajar yang kami buat atau rancangan pembelajaran yang kami buat ini juga sudah sesuai dengan teori dalam jurnal yang kami temukan. Nah, di sini jurnalnya ya artikel tersebut disusun oleh Windiawati pada jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam. Di sini penulis menyebutkan tentang pendekatan UBD atau Understanding by Design dengan akronim pendekatan UBD ini merupakan salah satu sudut pandang atau perspektif dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar dengan memandang suatu pembelajaran adalah sebuah kiat dalam mendorong dan mencapai pemahaman peserta didik melalui backward design. Dalam arti bahwa dalam perencanaan dan menentukan skenario pembelajaran dilalui dengan menentukan dan menetapkan hasil belajar yang diinginkan dan diperoleh terlebih dahulu. Nah, jadi hasil belajarnya itu tadi di materi hukum di hakikat ilmu kimia, nanti peserta didik itu harus bisa apa? Nah, di sini itu sudah dijelaskan. Jadi modul ajar yang dibuat oleh kelompok kami ini sudah sesuai dengan teori terkait UBD yang dijelaskan pada artikel tersebut. Baik, terima kasih untuk elaborasi pemahaman pada kali ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.